Saudari dan saudari yang terkasih, ada orang yang bertanya, Romo, saya harus berbuat apa supaya permohonan dan doa saya dikabulkan oleh Tuhan? Jawabannya jelas. Berteriaklah dengan suara nyaring, minta kepada Tuhan supaya Dia mendengarkan kita. Mungkin saja kalau kita berteriak, banyak berdoa, ada saja orang yang mencibirkan kita, mengejek kita. Ngapain banyak-banyak teriak-teriak berdoa kepada Tuhan? Ngapain? Tuhan toh tidak akan mendengarkan kamu. Diam. Jangan malu. Tetaplah berdoa, tetaplah berteriak. Yakin akhirnya imanmu akan menyelamatkan engkau dan engkau mendapat apa yang kau kehendaki. Hal itu juga dialami oleh Santa Elizabeth, Ratu dari Hongaria. Dia lahir pada awal abad yang ke-13 di Hongaria. Lucu-lucu, baru usia 4 tahun sudah dia dijodohkan dengan seorang pangeran yang juga ada di semacam asrama titipan anak-anak. Tapi sayang, si pangeran yang juga masih muda telah dipanggil Tuhan, meninggal dunia. Jadi pada usia sangat muda, 4-5 tahun, sudah menjadi janda. Tidak lama sesudahnya, dia dijodohkan kembali dengan seorang pangeran yang lain, namanya Ludwig. Ludwig itu seorang pemuda, juga masih muda, tapi cakap. Dan mereka pada usia 14 tahun, Ludwig 21 tahun, mereka menikah. Dari pernikahan itu mereka mendapat 3 anak. Ludwig membawa Elizabeth ke istana. Istana yang dihuni oleh banyak orang yang istilahnya borjuis. Borjuis itu berarti orang yang hidup mewah, kaya raya, hidup untuk diri sendiri. Tetapi hati dari Elizabeth sejak kecil sebenarnya adalah hati yang sosial. Suka memperhatikan orang kecil, orang miskin. Maka Elizabeth berbuat apa? Dari kemewahan yang ada di istana itu, saban hari dia membawa suatu bakul dengan roti, dengan dandanan, dengan pakaian, dengan obat kepada orang-orang miskin yang tunggu di belakang pintu istana. Banyak penghuni-penghuni yang lain mulai ngomel, wah, kekayaan kita dibawa kepada orang-orang miskin, hari larang, nggak boleh. Keluhan-keluhan itu juga sampai kepada Ludwig. Maka Ludwig menjadi malu, kok istrinya kayak ginian. Maka pada suatu hari Ludwig menangkap istrinya jalan dengan bakul ke pintu belakang. Ada apa di dalam dia? Buka. Kata Elizabeth, ini hanya berisi bunga saja. Nggak percaya, buka. Buka. Dan ternyata bakul roti sudah menjadi bakul penuh dengan bunga. Mujizat Tuhan terjadi. Roti berubah menjadi bunga. Serta-merta si Ludwig itu terharu. Kok istri saya orang suci? Istri saya orang benar. Maka dia ngomong kepada orang-orang di sekitar istana, kalau kita berbuat baik kepada orang-orang miskin, Tuhan akan memberkati kita. Jangan melarang orang mencintai orang miskin. Sayang, Ludwig pun terlalu cepat meninggal dunia. Pada suatu hari dia sedang ziarah perang salib ke Yerusalem, kena penyakit pes, meninggal dunia. Serta-merta berita tentang kematian Ludwig itu sampai kepada para penghuni di istana. Elizabeth diusir dari istana. Kau tidak cocok di istana, keluar. Dia serta ketiga anaknya keluar. Ketiga anak itu dititip di suatu biara untuk didampingi, dibesarkan. Dia sendiri masuk dalam ordo ketiga Fransiskan. Menjadi seorang yang sangat sosial, hidup hanya untuk memperhatikan orang-orang kecil, orang susah.
Malahan katanya dengan sisa kekayaan yang ada padanya, dia mendirikan suatu rumah sakit. Siapa saja dengan wang, tanpa wang, boleh diobati di situ. Itu pun sayang bahwa Elizabeth pada usia 24 tahun, masih sangat muda, sudah boleh pulang ke pangkuan ilahi, meninggal dunia. Tapi namanya sudah tersohor di mana-mana saja. Pribadi yang sangat peduli pada orang-orang miskin. Maka kalau pada hari ini kita memperingati hidup dan jasa dari Sankta Elizabeth, alangkah baiknya kita pun mempunyai semangat, mempunyai jiwa sosial. Nggak rugi. Orang yang sosial, orang yang memperhatikan orang-orang kecil akan diberkati oleh Tuhan. Maka contoh teladannya, imannya kita tiru dalam hidup kita masing-masing. Semoga demikian.